Mengapa Jokowi tetap diam? Cemoohan dan tuduhan liar yang terus mengalir, Jokowi tetap diam. Tidak ada balasan, tidak ada penjelasan, tidak ada pembelaan. Sebagian orang melihat ini sebagai tanda kelemahan. Kok nggak bisa jawab sih begitu kritik yang sering terdengar? Kalau kita mau lihat lebih dalam, bukankah diam itu justru lebih baik? Jokowi memilih untuk tidak membalas hinaan-hinaan itu. Apa yang diperdebatkan jika Jokowi membalas? Apa yang terjadi justru memberi pengakuan bahwa tuduhan itu layak ditanggapi. Penolakan terhadap tuduhan bahwa saya tidak perlu membuktikan, dia bukan berarti tidak peduli, tetapi lebih pada memilih untuk tidak terjebak dalam drama yang dipaksakan. Siapa yang benar-benar peduli dengan tuduhan tanpa dasar itu? Siapa yang akan berubah pikiran hanya karena satu atau orang-orang yang menebar fitnah? Akan tetap begitu, bukankah itu sebuah ironi yang jelas? Mereka yang terus-menerus berteriak menebar kebencian, justru kehilangan perhatian yang mereka harapkan. Apa mereka yang menuduhnya pernah punya bukti? Siapa yang paling pandai menciptakan keramaian? Di dalam dunia yang lebih terobsesi pada kebencian, Jokowi memilih untuk tidak membalas. Apakah kita masih perlu bertanya kenapa dia tidak menjawab, atau kita harus lebih peduli dengan apa yang dia lakukan daripada apa yang dia tidak lakukan? Bahkan kalau Jokowi menjawab, apakah itu hanya akan memberi mereka kesempatan untuk menyerang, untuk terus memutar balikan kata-kata? Ada kalanya menjawab hanya memberi mereka yang berteriak itu dimakan. Diam bukan berarti lemah, tetapi diam adalah cara untuk mengatakan tuduhan kalian itu tidak layak dijawab. Dan bukankah itu jawaban yang paling tepat? Untuk mereka yang hanya ingin mengotori dunia dengan kebencian tanpa alasan. Meskipun Jokowi sudah selesai menjabat sebagai presiden, dirinya justru semakin brutal, seakan tidak pernah ada habisnya di ruang-ruang politik yang sempit. Kini semakin leluasa menyerang. Bahkan namun apa yang dilakukan Jokowi dengan santainya, dia melanjutkan hidupnya tanpa memberikan sedikit kerisauan. Bukankah itu justru semakin memperlihatkan ketajaman sikapnya? Yang merasa harus terus menyerang ini, apa yang mereka harapkan terus menggali masa lalu, atau yang semakin tak berbasis itu? Mereka akan membuat Jokowi mundur. Jokowi tahu betul mereka hanya mencari sensasi. Jadi kenapa harus memberikan mereka perhatian lebih? Ada semacam ironi yang lebih dalam di sini. Mereka yang menyerang bukan hanya karena membenci, tetapi karena ketakutan akan kehadiran Jokowi yang tetap ada setelah jabatan presiden berakhir. Mereka takut bahwa meski tak lagi di posisi kekuasaan, pengaruh Jokowi tetap hidup, dan diamnya Jokowi bukan berarti dia tak peduli, melainkan dia membiarkan mereka menghabiskan energi mereka sendiri dengan kebencian yang tak ada habisnya. Bentuk penghinaan balik, yang lebih tentu orang-orang ini tidak memahami, kenapa Jokowi bisa tetap eksis. Seharusnya kan dia menanggapi, tapi letak kepintarannya tidak akan membuang waktu untuk menjawab orang-orang yang tidak punya perasaan. Bukankah lebih baik dia tetap diam? Ironisnya mereka yang terus menyerang ini malah semakin menunjukkan betapa kecilnya pikiran mereka untuk memprovokasi, namun mereka hanya semakin terperangkap dalam ilusi mereka sendiri. Dan itu diam yang penuh makna adalah salah satu cara menghadapi kebencian yang tak ada habisnya. Mereka yang merasa terancam akan terus berusaha memburukkan yang mereka anggap musuh mereka, yang menggugat yang memilih untuk tetap diam dan mengabaikan mereka memberikan jawaban. Yang lebih cerdas justru semakin banyak orang yang menghina, semakin sering nama Jokowi disebut, semakin banyak orang yang memperbincangkan dirinya. Semakin besar pula dampaknya ini seperti senjata makan tuan. Terus-menerus menyerang Jokowi malah secara tidak sadar memperbesar citra dirinya. Bahkan setelah masa jabatan selesai mereka tidak tahu bahwa setiap hinaan, setiap serangan yang dilemparkan hanya semakin mengukuhkan posisi Jokowi di hati masyarakat. Yang sudah merasakan perubahan nyata selama 10 tahun Jokowi memimpin, banyak hal yang sudah berubah, infrastruktur, digitalisasi meningkat dan perhatian pada kesejahteraan masyarakat kecil semakin baik. Semua itu adalah bagian dari perubahan yang dialami rakyat Indonesia.
Orang-orang yang menghina Jokowi mungkin hidupkan kembali kenangan akan mereka yang terus-menerus menebar kebencian hanya menegaskan satu hal. Jokowi sudah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan, menyerang sosok yang dianggapnya sudah selesai. Tidak ada gunanya menghina seseorang yang tidak lagi berkuasa, bukan? Terima kasih sudah nonton. Update terus berita-berita terbaru di Buat Makan TV. Sampai jumpa.